Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore ini di acara kita Selah, kita kembali punya kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan serta menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu atas kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar setiap yang mendengar kebenaran boleh menerima berkat dari Engkau sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Saudara, hari ini dan menjadi tema selama bulan Juni ini kita akan sama-sama melihat rencana Tuhan buat keluarga. Hari ini saya akan bicara tentang generational blessing atau kita mengenalnya juga dengan berkat generasi. Sebagai orang percaya, mungkin saudara pernah mendengar tentang kutuk yang datang atas kehidupan kita karena apa yang orang tua kita lakukan,
atau nenek moyang kita lakukan, dan sepertinya kita tidak pernah lepas dari itu. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari kutuk. Tapi apa yang saya bagikan pada sore hari ini, saya berharap setiap kita sebagai orang tua, bahkan kalau kita adalah anak-anak, kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan mempersiapkan berkat generasi buat setiap kita. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu dia bicara kepada Timotius, anak rohaninya. Dan dia mengatakan di 2 Timotius 1 ayat yang kelima, dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa iman yang dia hidupi dari kehidupannya saat ini itu bukan dimulai dari kehidupan Timotius, tetapi dimulai dari kehidupan Lois sebagai neneknya, kemudian turun kepada ibunya Eunike, dan kemudian turun kepada Timotius. Bapak Ibu, dengan mengatakan seperti ini, saya tidak mengatakan bahwa iman itu otomatis turun. Kalau kita orang percaya, maka otomatis iman kita turun kepada anak-anak kita. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dampak iman dari Lois itu ditangkap oleh ibunya dan ditangkap oleh Timotius yang akhirnya melayani Tuhan. Dan Alkitab penuh dengan pelayanan kepada Tuhan yang sifatnya seisi rumah, Bapak Ibu. Bukan hanya suami yang bersungguh-sungguh atau istri yang semangat melayani Tuhan, tetapi seisi rumah. Itu sebabnya pada waktu Tuhan memanggil Nuh, maka panggilan itu bukan hanya turun atas Nuh, tetapi turun atas seisi rumah Nuh. Kejadian pasal yang ke-7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang yang zaman ini. Pada waktu Tuhan melihat Nuh benar dan Tuhan memanggil Nuh, panggilan itu menjadi panggilan untuk keluarga, seisi rumahnya. Kalau kita membaca kisah Nuh, maka kita tahu bahwa Nuh membangun bahtera itu bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anaknya. Dan kemudian pada waktu Nuh masuk ke bahtera dikatakan seisi rumah, ketiga anaknya dan menantunya ikut berada di dalamnya. Jadi anak Nuh mengalami kebaikan Tuhan, dijauhkan dari penghukuman Tuhan atas keadaan bumi yang begitu rusak karena dosa, karena panggilan Tuhan atas kehidupan Nuh. Mari kita lihat juga dalam kehidupan Abraham, bagaimana Tuhan memberkati bukan hanya Abraham, tetapi juga keturunannya. Ya, di Kejadian pasal 17 ayat 20 dikatakan tentang Ismail, ini adalah anak yang lahir dari Hagar. Ini bukan anak perjanjian, ini anak yang lahir karena ketidaktaatan Abraham, kelemahan Abraham sebagai manusia, dan menghasilkan Ismail. Tetapi perhatikan baik-baik tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu, kata Tuhan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tuhan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberkati Ismail. Tuhan akan membuat Ismail beranak cucu dengan sangat banyak. Dan dia akan menjadi bapak dari 12 raja. Sampai hari ini Tuhan memberkati keturunan Ismail. Dan alasannya Tuhan katakan karena Abraham. Karena kehidupan Abraham, maka anaknya Ismail juga diberkati. Apalagi Ishak, kita melihat. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang waktu seperti ini juga.
Jadi Tuhan memberkati Ishak sebagai anak perjanjian, tetapi Ismail yang lahir dari kesalahan Abraham pun Tuhan berkati karena ada berkat yang turun karena Abraham mengikut Tuhan dengan sungguh hati. Dan yang lebih luar biasa, bagaimana dengan Lot? Lot ini bukan darah daging Abraham. Lot ini keponakan. Pada waktu Abraham belum punya anak, maka Lot selalu ada bersama dengan Abraham. Karena Abraham ini sebagai orang yang sudah beranjak tua, dia selalu disertai dengan Lot. Jadi buat Abraham, Lot itu sudah seperti anak. Dan yang luar biasa di ayat yang ke-29 dari Kejadian pasal 19, Tuhan mengatakan demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Tuhan mengingat Abraham, maka dikeluarkannya Lot. Karena orang benar, bahkan keponakan orang benar diberkati. Tidakkah itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu? Sebagai orang benar, kita punya keyakinan bahwa keturunan kita diberkati. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itu yang selalu diperkenalkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar di kitab Keluaran, Musa mengatakan tentang Tuhan Allah nenek moyangmu, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang mengutus aku kepadamu, kata Musa. Dan itu di mana Tuhan mau dikenal dengan perspektif generasi. Dengan kata lain, Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel, bangsa budak, bangsa yang sepertinya tidak punya identitas. Tuhan mau mengatakan kepada bangsa ini, aku ini adalah Allah akan generasi. Dan aku dikenal sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Bahkan Tuhan tidak malu untuk mengakui bahwa karena Ishak, Yakub juga diberkati. Yakub artinya penipu, Bapak Ibu. Dengan kata lain, menjadi iman kita untuk mempercayai bahwa sekalipun mungkin saat ini keturunan kita sedang jauh dari Tuhan, bukan berarti Tuhan jauh dari mereka. Dan Tuhan mau untuk melihat kebaikan, berkat, generasi itu turun atas keturunan kita. Dan saya ingin menutup dengan perspektif Tuhan buat keluarga, buat generasi. Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan bahwa ada riwayat dari orang-orang tertentu, ya. Terutama di kitab Kejadian kita melihat ada riwayat Terah, di mana di kitab Kejadian pasal 11 di sana ada 6 ayat tentang Terah dan 13 pasal selanjutnya bicara tentang Abraham. Dengan kata lain, buat Tuhan, pada waktu Tuhan bicara tentang kehidupan Terah, Terah ini adalah bapak dari Abraham, maka dia sedang berbicara tentang apa yang Terah lakukan dan kemudian apa yang Abraham lakukan. Demikian juga pada waktu Tuhan bicara tentang riwayat Abraham, maka ada 3 ayat tentang Abraham di Kejadian pasal 19 dan kemudian ada 11 pasal tentang Ishak. Pada waktu Tuhan bicara tentang Yakub di Kejadian pasal 32, maka disebutkan di 1 ayat tentang Yakub dan kemudian 14 pasal tentang anak-anak Yakub. Dengan kata lain, kalau Tuhan sedang berbicara tentang kehidupan saudara, maka sebenarnya Tuhan sedang bicara tentang kehidupanmu dan juga kehidupan generasi setelah engkau. Dan kalau engkau anak-anak Tuhan, maka anak-anakmu berada di dalam berkat karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dia patahkan setiap kutuk dan saat ini kita menikmati berkat generasi buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, buat
keturunan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami adalah bagian daripada berkat generasi yang turun dari atas ke bawah. Dan kami tahu Tuhan, kalaupun orang tua kami mungkin belum mengenal Engkau, kami tahu kami punya Bapa yang baik di sorga yang sudah memberkati kami melalui apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk berkat yang turun dalam kehidupan kami dan turun kepada generasi sesudah kami, karena berkat generasi itu Engkau berikan buat setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan seisi rumahmu.